Hai semua, Hai. setelah sekian lama kita bikin video lagi nih. Setelah sekian berapa lama? Kalau nggak salah itu 4 bulan. Serius, terakhir Coba apa cek, sih? coba cek. Terakhir apa sih? Terakhir tuh itu loh, ngedit apa sih hasil jalan-jalanmu kemana gitu. Kalau yang ngobrol-ngobrol ini lebih lama lagi mungkin kan? 4 bulanan lebih. Iya, Kalian udah sering lihat di channel Cinecrip sekarang. rajin ya. Rajinnya malah di channel film gitu kayak. Nah, berhubung kita baru membuat kartu baru antara kata nih, edisi baru nih. Nanti Yes. boxnya kayak gini. Ini edisi terbaru Random Talk. Kalau misalnya ada teman-teman lo kan udah ada Random Talk gitu. Ini part 2 ya. Jadi ini adalah Random Talk part 2 dengan pertanyaan yang berbeda, desain per kartunya juga beda-beda dari kartu yang pertama, tapi topiknya tetap topik-topik random. Jadi kalau kalian sudah punya, nggak apa-apa beli lagi karena ini beda banget. Siapa tahu udah bosan mainin yang satu terus pengen lagi. Karena topik yang random tuh ternyata penjualannya paling bagus loh. Oh iya. Ya, Aman bukan ya? topik yang ada temanya gitu ya. Ya, lebih aman lah karena yang udah punya pacar bisa, yang masih jomblo bisa, sahabat gitu. gitu. Mungkin kalau yang kartu pasangan kan yang jomblo sama siapa gitu. Sedih ya. Padahal itu bisa membantu biar nggak jomblo loh. Iya, malah bisa kalau untuk kalian tuh masih PDKT gitu, masih belum terlalu kenal, bingung mau ngomong apa, bisa pakai itu. Yuk kita coba ya. Jadi kita coba. peraturannya seperti biasa 3-3 atau kalau misalnya waktunya ternyata udah mepet 2-2 ya. Ya, pokoknya kita jawab masing-masing orang tuh 2 atau 3 kartu gitu. Ya, oke. Aku dulu aja ya. Boleh, Ini boleh, udah tershuffle ya. First card. Apa tuh? Bagaimana cara kamu mengatasi stres atas segala tantangan dalam hidup? Stres ya. Berarti kalau ada masalah tapi aku nggak bisa ngadepin ya. Berarti kalau yang bikin stres nggak bisa dihadepin. Belum tentu. Apapun itu yang penting sesuatu yang memberikan pressure gitu. Oh, biasanya ngapain gitu ya? Aku tuh kalau dari yang kemarin-kemarin cenderungnya dan ini menurutku emang nggak bagus ya. Aku cenderungnya kan lari dari masalah gitu. Kadang kalau misalnya ada masalah ya udah nggak usah dipikir, biar aja gitu. Dan itu sebenarnya nggak bagus. Cuman memang kalau buat aku kadang-kadang memang ditinggalin dulu, kasih space aja gitu. Kita menarik diri supaya bisa ngelihat masalahnya itu lebih kecil gitu. Jadi kadang-kadang itu sih membantu. Cuman ya nggak bagusnya karena nanti kalau ada ternyata lari ke tempat lain dan ketemu masalah baru jadi numpuk. Tapi sebenarnya kalau buatku semua itu balik lagi ke situasi kehidupannya dan kepribadian orangnya gitu. Jadi kalau ini kan istilahnya kayak flight ya, kayak kabur dalam tanda kutip lah ya. Itu bisa aja itu memang cara yang terbaik. Tergantung orangnya ya. Tergantung orang dan situasinya. Gitu. Dan mungkin kalau misalnya itu buat aku itu bisa, untuk kamu belum tentu ya. Belum tentu. Iya. Dan kemudian misalkan aku menasihati kamu, wah kamu jangan kabur dari masalah dong. Kan ada cara untuk solvingnya. Belum tentu dirimu tuh bisa atau di situasi itu bisa, belum tentu. Iya sih. Cuman aku tuh termasuk yang sebenarnya tuh jarang banget stres gitu ya. Sebenarnya stres bisa. Cuman aku termasuk jarang nggak sih? Dari 1 tahun 2 tahun kita bareng ini, nggak 1 tahun, 1 tahun sama plus pacaran maksudnya. Kalau sayang tuh tipikalnya bukan yang ada masalah terus kemudian dipikir banget tuh enggak. Lebih ini, tipikal yang lebih gampang itu kesel sama sesuatu detail, tapi bukan tipe yang lama menyimpan kekesalan itu jadi stres gitu loh. Kan kadang ada orang yang jarang kesel tapi sekalinya kesel, stres banget. Nah, sayang tuh tipe yang gampang ngerasa annoyed sama sesuatu tapi nggak yang sampai Distraksi lagi juga gitu. Ada beberapa momen yang aku down banget, yang aku inget dulu tuh di masa lalu tuh, yang aku inget ya aku dengan cara lari sih biasanya. Mungkin ada beberapa temenku yang ngasih tahu, udah jangan dihadapin dulu gitu. Tapi rata-rata aku dengan cara itu tuh bisa gitu sebenarnya. Atau ya udah tinggalin aja kalau memang itu memang terlalu membuat pusing. Udahlah nggak usah dibenerin, nggak usah diapa-apain gitu. Aku lebih ke kayak gitu. Cuman aku nggak ngerti sih itu bagus atau enggak. Cuman sejauh ini yang pernah aku lakukan seperti itu. Gitu sudah ya. Next. Ini langsung berat ya bahasannya. Masih. Coba ya. Sayang ya. Tomato. Oke, pertanyaannya, pikiran apa yang paling sering membuatmu terjaga di malam hari atau tidak bisa tidur nyenyak? Wih. Kalau yang sering ya ada dan ini. Yang dulu atau yang sekarang? Oh, ini sampai sekarang dan ini sangat-sangat apa istilahnya? Wagu. Oh ya? Gini. Pikiran bahwa
misalkan kalau besok nih malam ini tidur, besok tuh ada bikin video misal jadwal dan harus pagi gitu, harus pasang alarm jam sekian. Nah itu sangat-sangat membuat gak bisa tidur nyenyak karena waduh bangun jam segini gitu, nggak harus pagi banget gitu. Misalkan alarm jam 9 kan nggak pagi ya, tapi kayak itu tuh membuat tidur kurang nyenyak. Jadi sampai ada titik sekarang tuh aku udah membiasakan bangun jam ya paling nggak jam 8 setengah 9. Jadi aku nggak perlu pasang alarm. Karena udah melek sendiri gitu kan. Iya, matanya. jadinya nggak kerasa cemas mau ada alarm gitu. Tapi itu dulu pada saat belum bisa kayak sekarang kan saya tahu ya aku bangunnya ya udah jam 8 setengah 9 kan. Kalau dulu pada saat belum bisa gitu, wah cemas banget. Apalagi kalau itu ya, kalau jangka waktu antara aku tidur sampai alarmnya bunyi itu pendek, 4 jam misal, itu udah kayak harus tidur, wah nggak bisa, karena nggak natural gitu tidurnya. Oh, tapi kalau pikiran gitu ada nggak pikiran suatu suatu topik pikiran? Yap. Kalau itu kan cuman kekhawatiran besok telat oke. gitu ya. Banyak, misalkan besok ada melakukan sesuatu kayak ya gini deh, jawaban gampangnya tuh misal ada kayak zaman aku skripsi besoknya mau sidang gitu-gitu kan pasti membuat nggak bisa tidur ya. Jadi kayak kalau besoknya mau melakukan sesuatu yang lumayan penting, nah itu tuh pasti kepikiran. Sayang tuh lebih ke sesuatu yang besok bakal dihadapi ya. What to do daripada sesuatu yang kayak kalau sesuatu yang jangka panjang kadang kepikiran juga sih, kayak misal pada saat dulu sempat nganggur tuh kan mikir aduh gimana ya kerja ini nggak ada duit, tapi itu udah gampang teratasi karena aku sampai pada kesimpulan ya itu kan nggak bisa kita apa-apain gitu dan masih lama dampaknya. Kalau sesuatu yang besok pagi akan terjadi kan udah deket banget ya, itu atau sesuatu yang nggak pasti dan di luar kendaliku. Kayak sekarang nih belakangan nih ada nih lagi nih. Karena aku cerita pemain favoritku tuh lagi akan dirumorkan. Itu bener banget sama bola. Nah itu udah dirumorkan akan pergi ke Arab gitu udah. Setiap malam tuh aku udah ya ampun buka Twitter tuh pasti akan sport jantung kalau di timeline ada foto dia kayak apa nih. Oh enggak gitu. Mungkin kayak aku misal kayak perusahaan Nintendo akan bangkrut gitu ya. Maybe betul. Oh, aku nggak punya game lagi gitu Nah, ya. itu aku udah perhatiin aja deh, mungkin dalam beberapa malam terakhir tuh kan aku kayak kalau udah agak malam tuh mungkin a bit bad mood dikit tapi nggak banget sih, kayak mungkin diem ngeliat HP tuh karena itu scroll beritanya ini ada nggak ya, dan a lot of people do that gitu, jadi aku ikut ketularan mereka ya, hal-hal seperti itu. Penggemar lain juga sama khawatirnya, Iya, jadi saya yang kebawa gitu. Aku sampai kepikiran nih nggak penting banget orang-orang tuh kan pada ini loh nge-DM istri pemain ya kayak please tolonglah dibujuk kayak gitu. Apa aku melakukan hal yang sama ya? Tapi wah itu nggak mungkin juga nih baca anjir. Nah itu hal seperti itu kan di luar kuasaku. Nah itu juga cukup membuat tidak bisa tidur. Karena tidak bisa ya mengontrol. Iya. Oke, next. Next, ketakutan apa yang kamu rasakan di masa kecil namun berdampak baik untuk dirimu saat ini? Ini agak sulit. Iya tapi susah. Ketakutan di masa kecil. Aku dulu takut apa ya? Aku pernah cerita aku takut apa ya sayang? Tapi ternyata itu ketakutan yang sekarang yang tuh mungkin iya bagus berguna gitu. gitu. Apa ya? Itu kan sebenarnya sesuatu yang mungkin kalau aku pikirin lagi dan aku mungkin gali-gali lagi memorinya baru ketemu ya. Nah kalau yang sekarang nih yang terpikir di kepalaku itu aku tuh nggak penakut anaknya dibandingkan sama Karin atau Mama. Mereka penakut banget bahkan sama hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Aku tuh dulu menghadapi persoalan di hidupku ya nyantai aja. Maksudnya persoalan anak kecil ya kayak misal besok bentar lagi ujian nih. Aku nyantai malah ya udah kalau lagi malas belajar nggak usah belajar. Terus simple, aku sangat simple sih kalau yang aku ingat sekarang ya dulu. Kalau ketakutan, kalau ketakutan tuh aku sebenarnya tuh lebih sering takut sama berita gini nih. Zaman dulu waktu aku kecil ya, tahun 90-an gitu ya. Ya mungkin sampai aku SMP gitu. Banyak banget rumor-rumor ini loh. Ingat gak sih kamu kayak meteor nabrak bumi? Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh justru aku yang gak bisa tidur, aku takut. Bergunanya lagi ku cari nih. Bergunanya, ternyata kan itu tidak terjadi apa-apa. Kayak misal 5 tahun lagi mau ada kiamat 2012 tuh takut sih aku dulu gitu. Kayak
mikirnya aduh aku masih kecil gitu udah mau meninggal gitu, seluruh dunia meninggal tuh kan buat aku takut yang kayak gitu-gitu justru. Tapi kan sebenarnya ya udah setelah tahun 2013 lah nggak ada apa-apa alhamdulillahnya. Jadi aku sampai sekarang hal baik yang bisa aku petik dari ketakutanku itu ya udah gitu. Kalau misalnya rumor jangan terlalu dipikirin gitu. Udahlah gitu. Ya maksudnya kalau misal memang ada bencana, ada kiamat itu bisa terjadi tanpa diprediksi sebetulnya kan. Sampai waktu itu ada yang 2007 ada gempa di Jogja. Itu juga di luar prediksi tapi ya udah bisa melewati semua. Intinya aku jadi lebih slow lagi. Jadi lebih ya udah gitu. Mungkin itu. Bagus nggak itu? Bagus. Itu sesuatu yang poinnya kan adalah gini, jangan overthinking. Itu dan itu bisa diterapkan di banyak konteks gitu, bukan cuma konteks ini. Jadi itu jawaban bagus. Keranjang something. Apa hal kecil yang sangat membahagiakanmu yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain? Ya banyak banget. Nyambung ke apa jawabanku sebelumnya, kayak misalkan bola menang gitu. Tapi yang nggak dianggap remeh sih kalau itu. Tapi gini, bukan dianggap remeh ya, tapi orang yang nggak suka kan nggak tahu sebenarnya euforianya kayak gimana sih gitu. Atau nggak usah yang menang deh, menang kan kayak besar ya. Misalkan baru membeli seseorang siapa yang buatku itu exciting talent gitu, terus wah seneng banget gitu. Padahal bagi orang lain mungkin ala gitu ya. Iya, kalau menang mungkin orang masih bisa paham ya, karena wah menang ya, oke gitu. Masih itu ada efeknya banyak gitu ya. Betul. Atau kayak gini, ini aku ulangi lagi jawabanku yang tadi. Kalau misalkan pemain yang tadi aku takutkan pergi nggak jadi pergi, itu pasti besok aku nangis. Pas baca berita ya gitu. Jadi itu happy. Tapi itu kan orang nggak. Aduh. Atau tapi banyak sayang kalau gitu-gitu nggak sih? Banyak, tapi cenderung apa ya, lebih segmented kan. Harus dia tuh menyukai suatu tertentu gitu. Kalau hal yang lebih simpel lagi itu apa ya, yang lebih simpel lagi? Oh ini nggak bahagia juga sebenarnya sih, tapi aku ada pride tersendiri. Kan aku selalu menghitung dengan detail ya, kalau misalkan mau nonton gitu. Oke, berarti harus mandi jam sekian, berangkat jam sekian, lalala. Pada saat tiba di bioskop dan itu sesuai presisi dengan jam yang aku perhitungkan, nggak lebih atau nggak kurang, walaupun cuma 5 menit ya, itu aku keren banget. Kayak misal jam 5 ya udah tank gitu. Misalkan ya jam 5 tank nyampe sesuai dengan estimasi perkiraan, benar-benar jam 5 melangkahkan kaki masuk ke ruangan bioskop ya. Bukan ke mallnya, kalau lagi di mall, ke ruangan bioskopnya. Sering gitu loh. Lumayan sering. Janjian sama temen juga kan, misal kayak jam 1, ya udah jam 1 kita udah nyampe, udah Betul. duduk gitu ya. Atau aku membayangkannya, oh kalau ini janjian sama orang yang sering telat, ya udah aku tambahin 15 menit gitulah. Tank nyampe tepat. Itu aku senang, nggak yang tapi kayak anjing keren banget gua gitu. Oh ya, itu sepele ya buat orang Sepele lain. banget. Itu malah buat orang lain kayak bukan suatu hal yang harus diperjuangin. Padahal kalau buat harusnya harusnya kan bagus, on time gitu kan. Aku ya. Ini udah berapa tadi ya? Udah dua ya. Ini 3. Yang ketiga. Apa tindakan yang paling absurd yang pernah kamu lakukan saat hendak mengambil keputusan? Oh, aku ada. Kemarin aku udah bilang belum? Belum ya? Aku udah cerita waktu bikin kartu ini sebenarnya. Nanya ke aku, tapi aku nggak bisa jawab. Oh, kalau aku tuh gini dulu. Ini lebih ke keputusan-keputusan yang juga simpel sih, kayak misal aku mau beli barang, beli nggak ya gitu. Nah aku tuh mesti gini, misal kayak aku naik motor gitu, aku ngitung 1, 2 sampai 10. Kalau sampai 10 ternyata udah nyampe di belokan yang aku seharusnya belok, berarti aku harus beli gitu loh. Itu menurutku absurd dan konyol sih. Tapi kadang kalau aku tuh bingung banget sama hal-hal yang nggak penting kayak gitu, aku cari keputusannya gitu, biar ya udahlah nggak usah kepikiran lagi gitu. Kalau nggak ya udah ini berarti udah petunjuk ilahi gitu. Sebenarnya bukan untuk pertimbangan yang tepat, tapi biar ya udah biar nggak stres gitu kan. Ya biar udah gitu, biar selesai gitu. Aku sering sih yang kalau yang kayak gitu-gitu kayak pakai intuisi gitu, yang misalnya nanti aku pasti lampu merah nih perhitungan keberapa gitu. Berarti kalau ini udah lampu merah pas hitungan kesekian, aku berarti akan melakukan A atau B gitu. Memang ada, itu skripsiku itu. Oh iya, apa itu? Itu pengambilan keputusan yang intuitif, memang ada. Sedangkan kalau aku tuh, aku lupa istilahnya, tapi aku kalkulatif. Jadi nggak bisa misalkan masalah sepele terus kemudian aku pakai yang
wah ini harus dibelokkan ke sekian nih, berarti aku mengambil keputusan ini. Aku nggak bisa. Ya. Tapi kalau aku kan INFJ ya. Sama INFJ kita. kan. Nah, kalau INFJ tuh katanya lebih intuitif. Cuman aku kalau dari pengalaman kita selama ini kan, misal udah sayang pasti nggak macet atau pasti, Ya, aku gitu. sering kayak gitu kan gitu, daripada aku harus melakukan kalkulasi, wah ini kalau dilihat dari aplikasi ini segini aku lebih ke itu, lebih mempercayai intuisiku gitu. Hayang karang. Plus ya ini ya. Udah berapa menit sih? Apa nih? Wih, cakep nih gambarnya nih. Lucu. Warnanya Ya. Pop up. Apa yang membuatmu merasa paling hidup dan terhubung dengan dirimu sendiri? Buset, what makes me alive and connected to myself? Woo! Merasa paling hidup. Oh wow. Mungkin ini sebenarnya gini. Mungkin ini jawaban yang paling mendekati ya. Kalau misalkan lagi sendirian nih. Sendirian tuh maksudnya misal lagi di teras belakang gitu, lagi ngopi, ngerokok, ngeteh gitu. Ngalamun. Terus kemudian perasaan hati tuh lagi tenang. Lagi nggak ada beban dan nggak ada pikiran gitu misal. Terus di kepala aku tuh memang sering terputar-putar kalimat, oh life's good gitu, I'm happy. Nah itu biasanya momen aku paling merasa paling hidup ya. Karena ya di situ aku ngerasa ya memang hidup ini menyenangkan dan patut untuk dijalani gitu. Hal di peristiwa simpel kayak gitu. Dan terkoneksi sama dirimu sendiri ya. Iya, dan itu bener-bener aku harus lagi sendirian, nggak doing nothing, karena di situ kan bener-bener kayak semi ngelamun, kontemplasi. Nah udah itu. Gimana? Apa? Cukup jawab? Iya sih, bagus kok. Oke. Aku juga kadang gitu kalau aku sih mungkin, kalau sekarang udah jarang. Kalau dulu pas belum nikah tuh misal lagi malam biasanya, gitu, terus mau tidur gitu. Malam-malam tuh memang yang paling sebenarnya tuh mungkin jawabannya kayak di momen itu loh, kayak ketika kita melakukan hal yang kita suka, atau kita ketemu lagi ngobrol sama mama atau gitu-gitu ya, lebih ya. Cuma ya enggak juga sih. Ya bisa juga, bebas juga kalau buatku. Karena kan kalau di kebanyakan orang mungkin mereka akan ngerasanya wah I feel alive when I do something that I love kan. Hobinya dilakuin. Aku juga ngerasa hidup misalkan lagi kita cuman setiap weekend tuh main board game gitu kan. Tuh ngumpul doang sama temen melakukan hal yang gak jelas, tapi di situ yang aku tangkap adalah aku punya istri, orang yang aku sayang, aku punya di rumah ada keluarga, aku punya temen. Nggak semua orang itu punya itu semua, dan aku merasa hidupnya lengkap. Di saat hidup kerasa lengkap dan happy, aku merasa paling hidup gitu. Iya, bebas sih sebetulnya ya. Berarti bagus karena itu hal yang simple dan sederhana, bisa membuat kamu merasa hidup. Yes, kalau dikasih hal-hal yang berkaitan sama hal yang complicated, misal tiba-tiba pergi kemana yang mewah atau liburan. Iya, atau mungkin apalah gitu, enggak yang ngerasa wah feel alive gitu, enggak. I feel alive ku adalah di saat tenang, happy gitu, dan merasa memiliki satu sama lain. Iya. Bahkan nggak sendirian, walaupun aku lagi seorang diri di titik itu misalkan duduk, tapi aku merasa bahwa aku tuh nggak sendirian, karena kan ada yang kebalikannya, lagi rame-rame tapi dia ngerasa sendirian. Nah kalau yang terjadi sebaliknya, ngerasa oke, aku hidup. Thank you jawabannya. Ini sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, cuman kita nggak bisa jawab semua. Iya, lagian tuh kita jawab semua mah kalian main gimana? Iya, tinggal dicatat terus ditanyain kan. Nah nih, jadi kalau misalnya kalian beli, kalian bisa mengira-ngira nih nanti aku dapat kartu apa dan temanku bakal dapat kartu apa gitu. Nah ini seru banget. Jadi kalau misalnya kalian mau, ini udah ada di e-commerce ya. Nanti linknya ada di linknya di bawah ya. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Ditunggu kartu-kartu berikutnya, yang pastinya masih seru dan kreatif. Bagi kalian pecinta ngobrol ya. Iya. Dan kalau kalian yang tidak suka ngobrol, bisa pakai ini untuk latihan ngobrol kok, seriously. Kalau misalkan kalian ngerasa I'm not that good
dalam bersosialisasi justru ini bisa membantu. Bisa gitu. bantu kalian menggali-gali lagi atau mencari topik. Kalian bingung mencari topik, kami yang carikan. Iya betul. Oke, udah sore dan udah mau gelap. Jadi thank you sekali lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.